Halo guys, kembali lagi bersama saya, yaitu di channel kesayangan kita ini, yang pastinya selalu bahas video kartel Meksiko. Dan video kali ini persis dengan video yang saya bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu di mana 4 member Gulf Cartel atau kartel Teluk dijadikan Lego oleh Los Zeta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas yang dimana 5 member Zeta dipotong-potong oleh kartel Teluk atau Gulf Cartel. Sebelum kalian melangkah untuk menonton videonya, kita dengarkan dulu latar belakang untuk video ini. Perang narkoba di Meksiko telah menjadi begitu brutal, sehingga tidak ada yang tampak terlarang bagi imajinasi kriminal. Seolah-olah kartel-kartel yang bersaing untuk metode eksekusi yang lebih mengejutkan. Perang narkoba Meksiko yang berubah membawa tantangan baru, sehingga agen-agen Amerika telah lama khawatir tentang senjata dan bahan peledak militer yang jatuh ke tangan kartel-kartel Meksiko. Masalahnya adalah, perang narkoba tidak kekurangan dana, itu tidak dapat dimenangkan. Selama pasar yang mengantungkan masih ada, kartel-kartel akan menemukan cara untuk melayaninya, menghilangkan operator, bahkan pemimpin tingkat tinggi. Hanya akan mendiversifikasi dan mendistribusikan kembali bisnis. Kartel-kartel memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam membangun struktur yang fleksibel. Dengan pemimpin baru atau geng-geng pesaing yang menggantikan yang terlantar atau yang melemah di tingkat yang lebih rendah, mereka menarik dari kumpulan pemuda yang tidak ada habisnya dengan sedikit prospek dalam hidup, yang rela mengadopsi slogan lebih baik mati muda dan kaya daripada tua dan miskin. Kita langsung ke inti videonya. Di bagian selatan Tamaulipas terdapat 2 kota, yaitu Mante dan Gonzales. Keduanya berjarak 45 menit berkendara. Zetas menguasai Mante dan pesaing mereka kartel Gulf menguasai Gonzales. Konflik antara kartel Gulf dari Gonzales dan Zeta dari Mante merupakan salah satu yang paling keras. Sampai pada titik di mana pada tahun 2010 dan 2011, orang diharuskan menunjukkan identitas untuk memasuki Mante. Jika orang tersebut berasal dari Gonzales, ia tidak akan diizinkan masuk ke kota tersebut. Sebagai tanggapan, kartel Gulf di Gonzales melakukan hal serupa. Mereka menerapkan pembatasan terhadap orang dan bisnis dari Mante. Sejak saat itu, serangan kedua kelompok kriminal tersebut terus terjadi, terutama di daerah Temporalera de Mante dan di Gonzales, di pinggiran selatan kota Madia tersebut. Korban yang dieksekusi terus ditemukan dalam kendaraan di sekitar perbatasan antara Mante dan Gonzales. Di gambar ini, kalian dapat melihat drum biru yang tentunya berisi asam mendidih. Itu digunakan sebagai tempat-tempat mayat yang habis dieksekusi oleh mereka. Ini juga digunakan oleh Zeta sebagai bukti, yaitu dengan cara memasak mayat-mayat yang dibuang. Pada intinya, mereka akan selalu mengawasi wilayah mereka dari rival-rivalnya. Video yang saya akan bahas kali ini adalah video yang berdurasi 6 menit dan interogasi biasa selama 1 menitan. Kita ke isi videonya. Pada awal video, kita diperlihatkan dengan 3 orang pria yang matanya ditutup, dengan tangan terikat, dengan 2 wanita yang bertelanjang dada, dengan beberapa sikario di belakang mereka. Ya, ini salah satu pemandangan yang sangat buruk saat kita mengklik videonya dan berpikir bahwa mereka habis diperkaos. Oke, kita langsung ke interogasinya. Si interrogator menanyai mereka satu persatu, dan yang pertama bernama Daniel Hernandez Hernandez. Dia berasal dari Veracruz. Dan sikario menanyakan dia dari organisasi mana, dan menjawab dia dari kartel Zeta, dan tujuannya untuk mengirim uang ke Damien. Dan sikario menanyakan di mana dia ditangkap, dan menjawab dia ditangkap di Gonzales. Kemudian sikario bertanya kepada orang di sampingnya. Dia bernama Guillermo Salas Hernandez. Dia berasal dari Zeta, dan tujuannya meninggalkan sesuatu untuk Damien. Dan sama dia ditangkap di Gonzales. Dan kemudian sikario maju ke arah kedua wanita dan menanyakan nama mereka. Di sini saya kurang tahu namanya karena adanya kebisingan angin yang sepo-sepo atau di skip,
sehingga saya tidak bisa dapat mentranslate-nya secara utuh. Kemudian setelah itu, Sicario menanyakan pria yang terakhir. Dia bernama Daniel Aguirre Sandoval. Dia berasal dari Zeta. Dan Sicario berkata, "Siapa yang mengirimmu?" Dan pria itu berkata, yaitu untuk memeriksa maksud Matias kepada Jose Manuel, kurang lebih seperti itu. Dia ditangkap di Gonzales. Dan kemudian dia menyebutkan Komandan Mante, dan Sicario menanyanya, "Mante di mana melapor?" Dan menjawab, "Untuk Ricky Satian dan Eldani." Setelah beberapa detik interogasi, si interrogator pun mengirimkan pesan kepada kelompok saingannya dan berkata seperti ini, "Ini berlaku kepada semua bajingan. Ini dari kartel Teluk. Terus mengirim bajingan seperti ini, dan seperti inilah tampang mereka. Untukmu Dandi dan untukmu Ricky, kartel Teluk murni para pria bajingan." Ya, setelah 1 menit pas, salah seorang Sicario dari belakang melayangkan kapak ke kepala pria di bagian kiri dengan sangat keras. Ya, mungkin dia telah mati. Dengan satu wanita dibaringkan dan ditebas lehernya dengan golok beberapa kali. Suaranya pun seperti saat memotong kayu. Kemudian pria yang di bagian kanan, dia digiring pakai pisau dan Sicario melepaskannya. Dalam keadaan pria itu lehernya belum terputus, sembari wanita yang di sampingnya dikapak melalui belakang, dan akhirnya wanita itu roboh seketika. Dan akhirnya mereka bersama-sama melepaskan kepala mereka dengan golok dan kapak. Setelah itu ditaruh di sebuah drum biru yang mendidihkan. Dan pada akhirnya kelima orang tersebut dipastikan telah pindah alam. Dan pada akhirnya para Sicario ini mengapak dan memotong kedua kaki dan tangan dari kelima mayat tersebut. Dan ya, singkat saja, dan bagian tubuh yang terpotong-potong tersebut ditaruh di drum yang berisi asam yang mendidih, dan sambil mereka memuji kelompok mereka tersendiri. Sekali lagi, ini sangat grafis dan tidak disarankan untuk tidak menontonnya. Oke, lanjut. Sembari para Sicario mengerjakan tugas mereka, si kamera pun mengirimkan pesan kepada seseorang yang menyatakan, "Pesan untukmu, Ricardo Santillan. Meskipun kau menutupi wajahmu seperti Polo yang ikut serta dalam pembunuhan orang-orang tak bersalah, karena itulah satu-satunya cara untuk mengintimidasi orang, dengan berpura-pura menjadi tentara, berbohong kepada rakyat dan otoritas setempat. Misalnya, saya punya daftar Homero Cuervos, yaitu kepala polisi, yang menyebutkan keberadaan Sedena dan Semar. Felipe alias Lapona, yang memberikan surat-surat palsu sehingga kau dapat berkeliaran di jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Deputi Jose Luis, yang membantu mencuci uang. Semua orang yang berencana membantu para bajingan ini, kami ingatkan bahwa di sini kartel Teluk ini bukan apa-apa selain bisnis. Tidak seperti kalian semua pengecut yang tidak mengakui kesalahan kalian sendiri. Konon, saat kau menghajar kami, orang-orang yang kau bunuh adalah orang-orang yang tak bersalah. Hati-hati, Sandia. Karena dalam daftar orang-orang terlibat ada sepupumu, keluarga Barritas, dan istrimu, La Panzona. Semua orang yang mendukung La Temporalera, yaitu daerah di Mante. Jadi Anda bisa lihat tidak semua orang menang. Ancaman-ancaman kau yang menyebalkan dari Sanbe El Chaneque sehingga juga akan gagal. Ya, kurang seperti itu Sicario yang ia katakan. Dan setelah itu, para Sicario menyuruh mereka untuk mengirim lebih banyak, dan supaya mereka akan bernasib seperti yang mereka lakukan saat ini. Ya, itu yang dapat saya bahas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.